seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Dan pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan setengah-setengah. Nah, kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter terbaru seperti yang sudah kita tunggu-tunggu. Tapi lagi-lagi sebelum itu, saya mau berterima kasih buat para Devil No Mi. Aduh, bingung nih nama buah iblis yang baru. Terutama buat membership setia Devil No Mi seperti Mas Kara Alam Yugatama, Dipra, Fadagani, dan Huyos of Chris. Dimana udah lewat setahun bahkan logo berinya berubah menjadi warna putih. Lalu juga buat yang mau lebih baik lagi dengan menjadi pengguna hak user seperti Mas Adios Mansopu dan Dedi Setio. Mantap. Serta yang tertinggi dari yang tertinggi, para penyandang terima kasih nih buat kalian Putri Kiki, Michael Keong, Zivanya Jetro, dan Ahmad Anwar. Nah, buat kalian juga yang mendapat badges berry yang keren ini dan emoji-emoji yang lucu-lucu, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe ya. Dimana orang-orang ini saya sudah join, masa kalian belum? Nah, kita akan langsung saja masuk ke review chapter 1067 yang berjudul Punk Record. Dan kita akan mulai dari cover story seperti biasa. Yang benar nih, di sini kita langsung melihat Caesar dan Judge yang lagi-lagi berdebat lah. Dua ilmuwan dengan nostalgia lama pasti bakal lah ribut-ribut drama gini yang menurut saya sangat menarik juga. Di sini juga terlihat Judge udah kembali normal ya, nggak ada bekas perban di mukanya lagi. Apa jangan-jangan dia juga mempunyai upgrade mutasi dalam tubuhnya jadi sembuh dengan sangat cepat. Menarik nih, kolaps di antara kedua ilmuwan luar biasa dengan tema yang sebenarnya jahat sih. Caesar ini pembuat senjata massal dan Judge pencipta manusia tanpa perasaan. Kira-kira bakal jadi apa ya kalau mereka digabung dan kolaps luar biasa? Atau malah mereka berdua ini udah tobat pasca pengaruh Chopper dan Sanji. Dan kita langsung saja masuk ke chapter ini, di mana chapter dimulai dengan ternyata terbang-terbang ala chapter lalu itu cuma pemanis saja. Karena di sini saat mulanya udah kembali normal lagi. Di mana Bone yang udah pernah ketemu Vegapunk, respon pertamanya tentu saja ke arah kepalanya dengan bilang, kenapa kepalamu? Dulu kepalamu seperti bohlam yang sangat besar. Anjir, bohlam bener-bener dah. Yang terjadi di sini, Vegapunk dia memotong kepalanya. Ya, definisi memotong kepalanya karena terlalu besar dan ternyata Vegapunk ini dia pemakan buah iblis. Nomi. Aduh, bingung gak tuh namanya. Ya, Vegapunk sendiri sampai susah ngomongnya. Jadi namanya adalah Nomi. Bingung juga ngomongnya. Ya, intinya buah iblis otak lah yang dimakan oleh Vegapunk tersebut. Yang tepatnya, seperti yang kita bahas di spoiler kemarin, kemampuannya dapat membuatnya mengingat segala jenis detail kecil yang ada dari pengetahuan tersebut. Karena kalau cuma dikatakan dia memakan buah iblis otak saja, bukankah otak manusia sendiri sebenarnya dapat menyimpan data yang sebenarnya bisa dibilang tidak terbatas atau sangat-sangat banyak sekali. Tapi dengan kemampuan dari buah iblis ini, Vegapunk dia bisa mengingat segala hal dengan detail kecil yang ada. Tapi mungkin minusnya ke arah fisik ya, otaknya akan semakin membesar dengan semakin banyak informasi yang dia dapatkan. Ya seperti yang kita lihat lah di flashback lalu. Bahkan katanya kepalanya sempat berubah menjadi sangat besar sebesar ras raksasa. Aduh, itu jalannya kayak gimana? Otak doang yang gede tapi badannya seperti itu. Yang di sini dia sendiri bilang jika dia adalah seorang jenius sejak lahir. Pede juga ya, kakek satu ini yang ngomong ini dia sendiri loh, bukan orang lain. Dan yang lebih menariknya, ternyata kemampuan otaknya itu masih terus berkembang sampai sekarang setelah dia memotong kepalanya tersebut. Yang Chopper pun tertarik akan hal ini yang sangat wajar juga karena biasanya para peneliti, ilmuwan, atau apapun itu, mereka bakal tertarik juga ke hal yang serupa. Dan bukankah Chopper adalah seorang dokter yang notabene seorang researcher atau peneliti juga? Dan yang menarik adalah pertanyaan Chopper di sini. Sebagai seorang peneliti, apakah kau kuat juga Dr. Vegapunk? Dan jawaban dari Vegapunk adalah tentu saja. Kira-kira sekuat apa ya? Dan apa kemampuan dari Vegapunk ini? Karena hal paling masuk akal ya, dia menciptakan berbagai macam teknologi untuk membuktikan kekuatannya itu. Yang kalau dari dirinya sendiri nggak tahu ya kekuatan dari brand Nomi ini akan seperti apa. Dan yang kocaknya di sini Luffy dengan polosnya dia bilang, kakek, kau memotong kepalamu, apa itu berarti kau menjadi bodoh? Benar-benar pertanyaan yang sebenarnya sangat masuk akal sih jika diucapkan oleh Luffy. Nah ternyata keungkaplah jika apa di kepalanya itu adalah sebuah antena. Yang dimana sebuah lab di belakang tersebut yang dikunjungi oleh Robin dan kawan-kawannya bernama Punk Record yang menjadi judul untuk chapter ini.
Dan ternyata itu adalah isi otak dari Vegapunk yang masih terus bertumbuh. Yang hebatnya dari otak biasa, dia proses menjadi sebesar itu dan bahkan menjadi sebuah lab. Yang dari namanya sangat pas ya, Punk Record ini dia merecord segala hal data yang ada dan terus berkembang sampai saat. Ya walau entah data yang diolah hasilnya akan seperti apa mungkin sudah modern seperti sekarang di mana ada big data, dan disimpan di sebuah mesin yang bernama komputer atau bahkan jauh lebih advance lagi, Vegapunk sudah bisa menciptakan semacam cloud. Karena perlu diingat ya, konsep One Piece ini temanya tema jadul dan seharusnya belum ada hal yang se-advance seperti itu. Dan dikatakan jika sehari sekali tubuh aslinya akan mengsinkronis data-data pengalaman semua yang ada dari para satelit ini. Ya istilahnya seperti membackup data ke otak utamanya, yang dari sini seharusnya sudah cukup terjawab ya. Kenapa semua hal dari orang-orang ini saling terkoneksi satu sama lain? Karena ya intinya mereka berasal dari satu, yaitu otak Vegapunk tersebut di Punk Record. Dibilang mirip kayak Pain Naruto kayaknya nggak juga ya, karena orang-orang ini punya kepribadian dan hasratnya sendiri-sendiri, tidak murni dikontrol oleh tubuh aslinya Dr. Vegapunk. Dimana ambisi Vegapunk di sini terlihat sangat gila sekali. Dia ingin buat otaknya menjadi semacam perpustakaan yang di sini sangat oke sih. Tapi jika setiap orang bisa mengakses kotak Vegapunk, maka mereka akan bisa saling sharing semua hal di otaknya ini dan akan menjadi lautan pengetahuan. Lagi-lagi ini mirip kayak torrent kali ya di masa sekarang, di mana orang saling sharing satu sama lain dari data-data yang mereka miliki. Dan otak Vegapunk dia sebagai platform utamanya. Tapi ya minusnya seperti perkataan Jinbei di chapter ini juga, bukankah kalau begitu kau bisa melihat pikiranku dan itu sangat tidak nyaman? Dan jawaban dari Vegapunk adalah, kau cerdik sekali, Jinbei sang ksatria lautan. Tapi pengetahuan tidak akan maju jika kita masih khawatir akan hal-hal seperti itu. Dan sini Bonnet pun langsung masuk dengan bilang, kau tidak berubah ya Vegapunk, dari dulu kau akan mengorbankan apapun untuk Sans. Dan lagi-lagi Bonnet dia mengeluarkan lightsaber sebelumnya tersebut, dan Vegapunk bilang jika itu adalah produk gagal, karena ternyata tugas dari laser ini adalah untuk memanggil serangga dalam jumlah yang sangat banyak sekali yang kita lihat di sini. Banyak sekali serangga yang datang dan pingsanlah Bonnet, cuan yang wajar lah ya, cewek takut serangga kayak gini. Padahal kalian juga kan kecoa terbang aja kabur kalian para jantan. Sama dong. Vegapunk bilang jika alasan Bonnet ingin bunuhnya sangat masuk akal sekali. Saya selamat hanya karena itu adalah produk gagal. Dan sini Vegapunk pun bertanya kepada Luffy, kalian dari Wano kan? Saya dengar rumor di sana ada naga yang seperti Kaido ya. Nah ternyata rumor tersebut sudah menyebar sangat cepat sekali, karena bisa dibilang Ryokyu datang sampai waktu sekarang ini hanya lewat beberapa hari saja. Tapi ya sebenarnya masih ada si Pino juga sih yang ikut perang di Onigashima dan tahu tentang keberadaan dari Momonosuke. Dan di sini pun Vegapunk bertanya jika apa warna sebenarnya dari naga tersebut, dan Luffy menjawabnya dengan warna pink. Nah ini juga nih akhirnya terjawabkan kenapa Vegapunk bilang jika buah iblis ini adalah buah iblis gagal, dimana banyak dari kalian nih yang percaya jika itu hanyalah akal-akalan Vegapunk saja, karena toh bukankah itu buah iblis yang sangat sukses kok untuk sebuah artifisial atau tiruan doang. Pasti Vegapunk gak mau nih kemampuannya dimanfaatin pemerintahan dunia, makanya dia bilang buah iblis yang gagal. Ya sebenarnya ada benernya juga sih hal ini, tapi dari waktu itu saya sudah bilang sendiri alasan Vegapunk bilang ini gagal karena ya emang gak bener-bener perfect aja. Masih banyak flaw-nya atau masih banyak kelemahannya. Seperti perubahannya harus dengan perasaan tertentu lah, seperti kata-kata Momonosuke baru bisa berubah ke mode yang lain. Yang bahkan dari warnanya juga sudah berbeda, di mana Kaido berwarna biru dan Momonosuke berwarna pink. Yang waktu itu pun sudah bilang Vegapunk ini pasti orang yang perfeksionis, dan hal-hal simpel kayak gitu membuatnya ini menjadi produk gagal. Karena wajar sekali orang-orang jenius biasanya mereka ini cenderung perfeksionis, apalagi untuk hal-hal simpel yang sebenarnya mungkin menurut kita itu tidak masalah. Yang akhirnya terjawab dan terkonfirmasi di sini kan, perkara warna aja dia sampai stres sebegitunya. Padahal Luffy sendiri bilang jika kemampuan buah iblisnya membuat Momonosuke menjadi sangat kuat dan bisa mengeluarkan api juga. Tapi yang menarik di sini adalah Vegapunk dia butuh 20 tahun loh untuk nyiptain buah iblis tersebut dan menghabiskan banyak dana sekali untuk memproses blueprint kehidupan milik Kaido.
Yang ini sebenarnya sangat-sangat lama sekali. Yang dari sini bakal cukup make sense ya, segala hal sains emang nggak ada yang benar-benar instan. Kaido itu ditangkap sekitar 38 sampai 34 tahun yang lalu di Pang Hazard dan butuh selama 20 tahun untuk menjadikan tiruan tersebut, yang makanya baru-baru ini saja kemampuan atau buah iblisnya diketahui oleh dunia. Dari sini pula kita membahas robot di masa lampau ini. Di sini Vegapunk bilang jika robot inilah yang menyerang Mary Joyce 200 tahun yang lalu, yang mesinnya dibuat lebih dari 900 tahun yang lalu. Yang sejujurnya, apakah ini mesin yang dikatakan Saka di chapter sebelumnya terkait ada seseorang yang menemukan sebuah mesin? Tapi yang nemuinnya nih, kalau gitu berarti yang menjadi pertanyaan, siapakah orang yang menemukan mesin tersebut? Yang bahkan seorang dengan otak sebesar itu aja, dia tidak tahu dari mana datangnya alat ini dan apa tujuan dibuatnya pada masa dahulu. Di sini juga Vegapunk bilang pemerintahan dunia ingin menghancurkan sesuatu ini sejak lama, tapi para peneliti tidak ada yang melakukannya karena ya rasa penasaran mereka, dan itu sangat wajar sekali. Bahkan katanya pemerintah dunia pun tidak tahu tentang eksistensi dari robot ini, yang mungkin mereka mengiranya robot tersebut sudah dihancurkan saja. Dan di sini Vegapunk bertanya, hebat ya kalian, bagaimana kalian bisa sampai ke sini? Apa kalian juga melihat pintu masuknya seperti dinding? Yang ternyata ada pintu masuk khusus untuk masuk ke daerah kayak gini, yang kelihatan sebelumnya cuma kayak antah berantah doang lah. Padahal ternyata mereka bisa ke sana akibat polisi Kuma yang ngancurin daerah sekitarnya. Aduh, Robin pun merespon dengan bilang, 200 tahun yang lalu, bukankah itu waktu yang sama persis dengan diskriminasi terhadap ras Fishman? Tapi yang gila adalah robot itu, dia naik ke red line loh, yang apa jangan-jangan dulu juga Mr. Tiger itu mengikuti apa yang robot ini pernah lakukan, pergi ke red line alias Mary Joyce, dan dia membebaskan budak-budak yang ada di sana. Yang kemungkinan juga ini akan ada hubungan dengan perbuatan Fishman atau jangan-jangan dengan Nika. Karena lagi-lagi Mr. Tiger, Jinbei, mereka semua tahu terkait Nika ini kan. Nah sebenarnya hal ini pernah diceritain juga nih sekilas oleh Hachi dahulu. Yang lagi-lagi Oda selalu menghubungkan semua detail dengan sangat akurat. Di sini Saka bilang jika mereka membuat Vega Force 1 itu mengikuti desain dari robot tersebut, tapi ada satu bagian yang tidak bisa mereka replikasi. Dan itu adalah source of power atau sumber kekuatan dari robot tersebut, yang bahkan Saka sendiri bilang di masa lalu ada sebuah energi sumber kekuatan yang cukup untuk mengubah hal-hal masuk akal di era kita sekarang. Nah, gila nggak tuh? Di masa lalu jauh lebih canggih dibandingkan hal sekarang yang bahkan ada hal yang tidak masuk akal, gengs. Apa mungkin itu ada hubungan dengan perkataan Lilith sebelumnya terkait Eternal Flame atau api abadi? Apa mungkin nanti Sun God Nika Luffy dan mungkin God of Flame dari Sabo lah yang akan menjadi source dari kemampuan ini? Wah, itu bakal menjadi sangat menarik. Tapi yang lebih menariknya lagi adalah lagi-lagi di sini Nami fokusnya ke arah Luffy mulu. Luffy dan teman-temannya selamat, sebelumnya bilang Luffy father lah. Aduh, emang udah cocok nih Nami dan Luffy. Di sini lagi-lagi Vegapunk bilang, aku benar-benar berbuat buruk kepada Bonney, yang sebenarnya ada satu hal yang ingin aku serahkan kepadanya. Kira-kira apa ya yang akan dia serahkan ini? Apa Bonney juga akan mati? Kita akan coba bahas hal ini di bagian analisis dikit-dikit ya. Dari sini juga Vegapunk berkata jika dia bertemu dengan Luffy di sini adalah sebuah takdir, karena dia ingin meminta Luffy untuk membawanya keluar dari Pulau Egghead. Yang sebenarnya juga ini penasaran sih apa yang akan terjadi kepada labnya kalau nanti Vegapunk meninggalkan pulau tersebut. Apakah Vegapunk akan menjadi next nakama juga? Biar ada orang tua konyol lah di kru kayak gini. Ya harusnya cuma nebeng doang sih, tapi kita juga nggak tahu tujuannya apa. Yang keren di sini Vegapunk ini benar-benar langsung ngerasa kenal ya sama Luffy dan semuanya, padahal mereka baru ketemu pertama kali. Ya wajar sih, karena mungkin Vegapunk percaya dengan ayah dari Luffy alias Dragon. Yang di sini akhirnya si Pinol sudah sampai ke Pulau Egghead. Mereka menghancurkan satu robot monster lautnya yang entah apakah karena mereka menyerang atau apa. Di sini juga si Pinol mendapatkan informasi kalau Bonney katanya ada di Pulau Egghead juga. Yang sejujurnya dari manakah informasi hal ini mereka dapatkan? Karena sisa-sisa dari Bonney ini benar-benar tidak ada, kapalnya sudah rusak dan yang lain-lainnya. Karena kalau jika mereka tahu tentang topi jerami ada di sini, itu jauh lebih masuk akal dibandingkan dengan Bonney. Dan mereka juga akan membunuh Bonney di sini juga katanya. Yang wah gila nih, Bonney menjadi highlight di chapter ini. Yang lagi-lagi di sini akan kita bahas di bagian analisis. Di sini kru topi jerami yang dengar tentang Lucci tentu mereka mengenalnya dong, dan mereka lagi-lagi ketakutan seperti biasa. Di sini Sanji bilang kepada Robin, tenang Robin-chan, aku akan menjagamu. Ya wajar lah Sanji kan yang berperan sangat mantap dulu di pre-NES lobby.
Di sini Saka berkata, dengan simpan serapi di sini dan kau bisa pergi. Dia juga melanjutkan, kita akan bersiap-siap untuk menghalau mereka. Jadi semuanya kita akan masuk ke mode bertarung yang wow, Saka yang ngatur Pak di sini bukan Vegapunk yang asli. Dan kita pun tiba-tiba berpindah ke Pulau Kamabaka alias markas besar dari revolusioner yang baru. Di sini Kuma tiba-tiba bergerak padahal masih dalam proses perbaikan oleh Lindbergh. Dan di sini pula kita bisa melihat karakter-karakter revolusioner seperti komandan dan vice komandannya, yaitu ada Karasu, Inazuma, dan vice komandan Belo Betty pun semuanya ada di sana. Dan di satu panel ini, Oda menunjukkan kepada kita seberapa masif tubuh Kuma yang sebesar itu. Di sini terlihat Kuma yang masih belum stabil berlari entah ke arah mana, di mana terlihat Dragon yang berteriak dan Ivankov juga yang bilang bahwa sekarang adalah pertarungan kita sebagai pasukan revolusioner. Yang, wow, ketiga founder dari Revolution Army ini diperlihatkan secara bersama-sama dengan 3 panel yang luar biasa. Nah, apakah trigger kenapa mereka bilang pertarungannya akan dimulai? Karena mereka nggak tahu nasib dari Sabo atau mendengar terkait adanya yang duduk di tahta kosong pemerintahan dunia? Karena seharusnya informasi kehancuran Lucia tidak ada orang yang tahu selain pihak pemerintah dunia kan? Tapi ngomong-ngomong tentang Revolutionary Army, iklan dikit ada juga nih desain spesial Revolutionary Army dari DNA Merchandise. You can jail a revolution, but you can jail a revolutionary. Wah, mantap banget. Buat yang ingin langsung klik link di deskripsi ya, dan kita akan langsung masuk ke sesi mikir-mikir di bagian analisis. Nah, di sesi analisis ini kita akan mulai langsung dari yang terjadi di akhir chapter, di mana apa yang sebenarnya terjadi kepada Bartholomew Kuma. Kenapa dia tiba-tiba berlari dengan sangat-sangat panik seperti itu? Dimana menurut saya ada beberapa alasan dia melakukan hal itu. Pertama, program dia masih terhubung dengan program yang ada di lab Vegapunk, atau dalam kata lain, Punk Record. Yang akhirnya dia pun memberi sinyal kepada Kuma ini. Dan kenapa baru sekarang, padahal sebelum-sebelumnya dia juga berada di bawah Tenryubito, tapi tidak ada sinyal sampai seperti ini. Karena mungkin alasan paling masuk akal, Egghead sendiri sekarang dalam keadaan berbahaya, dengan datangnya si Pino dan kata-kata Saka bahwa mereka harus bersiap-siap untuk berperang. Alias mungkin saja di sini Kuma mendapatkan warning dari program otak Vegapunk di Punk Record tersebut dan bergeraklah Kuma ini. Atau yang kedua, di mana saya lebih suka opsi yang ini sih, Kuma merasa anaknya alias Bone dalam keadaan bahaya dan situlah akhirnya dia langsung bergerak untuk menolong anaknya tersebut. Karena sejujurnya ada hal mencurigakan antara Vegapunk, Kuma, dan Bone di sini. Karena di satu chapter ini saja, Oda sudah mengundur-ngundur beberapa kali perbuatan Vegapunk kepada Bone. Dia bilang kepada Luffy dan kawan-kawannya, masuk akal jika Bone ingin membunuhnya. Lalu dia bilang lagi, dia merasa bersalah besar kepada Bone, dan dia juga bilang ingin menyerahkan sesuatu kepada Bone, yang 2 kali loh di satu chapter, Oda mengundur-ngundur alasan kenapa dia melakukan sesuatu kepada Bone yang membuatnya merasa bersalah alias kepada Kuma. Kenapa belum dijelaskan masalah utamanya, alasan dia membuat Kuma seperti ini, tapi harus diundur-undur berkali-kali. Yang sepertinya alasan Kuma dijadikan robot ini jauh lebih dalam ya dibanding yang kita kira. Dimana hal menarik yang ada di sini adalah apakah Bone akan mati? Mana dia sekarang diincar oleh si Pinol juga. Makanya Kuma langsung gaskan pergi ke Pulau Egghead karena dari pandangan Bone yang pingsan ketakutan lalu ada kata-kata di atasnya gini oleh Vegapunk, ya tipikal dramatis lah kata-kata terakhir kayak gitu. Atau jangan-jangan malah Vegapunk yang mati. Menarik sekali. Kalau Vegapunk mati, kira-kira apa ya yang akan terjadi ke otaknya sekarang, terutama untuk Punk Record-nya? Karena ya, seperti kita tahu, otaknya terus tumbuh dalam jiwa-jiwa satelitnya, dan juga dalam Punk Record lab besar yang ada di sana. Apakah jika tubuh utamanya mati, maka semuanya akan menghilang juga? Karena mencurigakan banget sih, Vegapunk minta pergi dari Egghead padahal otaknya ada di pulau tersebut. Yang buatnya jadi terkesan terpisah gitu, yang entah kenapa saya juga merasa jika Punk Record ini adalah awakening dari buah iblis nami etalah pokoknya. Karena dia udah bisa mengubah sekitarnya menjadi unsur otaknya, apalagi udah terpisah dari tubuh dan masih bersifat layaknya tubuh atau otaknya yang asli. Kalau menurut kalian kira-kira gimana nih untuk bagian yang ini? Dari sini harusnya teori terkait Vegapunk adalah ras lain udah fail ya. Dan satu hal yang sangat mencurigakan lagi menurut saya adalah kita tahu dulu ada bodyguard dari Vegapunk yang sangat kuat dan dia adalah Sentomaru. Seseorang yang walau begitu tapi dia sangat respect terhadap bajak laut topi jerami. Karena awal ketemu Luffy dia bilang nggak pernah menggunakan kapaknya, tapi setelah dia menggunakan
menggunakan kapak itu untuk menghajar fake Mugiwara dan bilang topi jerami bukanlah orang lemah seperti kalian. Bahkan kata-kata Luffy kepadanya bahwa saya merasa kita akan bertemu lagi. Yang ini sebenarnya sangat-sangat menarik sekali. Apakah Sentomaru akan datang ke Pulau Egghead walau dia bilang sekarang udah resmi menjadi bagian Angkatan Laut, tapi dia tetap dikasih privilege penggunaan dari pasifista. Dan bagaimana juga ya terkait Kuma dan Dragon juga, apa mereka akan ikut lari dan ikut pergi ke Pulau Egghead ini? Tapi ya mau Kuma lari pun dia masih ada di pulau dengan jarak yang sangat jauh loh. Karena Pulau Momorio ada di Grand Line dan Egghead ada di New World. Nah, dan kita langsung masuk ke sesi pendapat saya pribadi ya, dimana menurut saya ini adalah chapter yang sangat padat banget, cukup banyak teks yang kita dapatkan di chapter ini, karena wajar juga sih, ini adalah perkenalan pertama dari sang Genius, pasti bakal banyak banget lah speak ala Genius. Tapi overall isinya bagus juga sih, gak yang membosankan atau apapun itu. Apalagi dengan ambisi-ambisi luar biasa dari sang Genius ini alias Dr. Vegapunk, jadi akan saya beri nilai 8,5 dari skala 10. Kalau menurut kalian berapa nih nilai untuk chapter ini? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Dan yang penting juga minggu depan kita kembali libur guys. Aduh, ya saatnya recap-recap teori nih dari beberapa chapter terakhir yang super padat. Jangan lupa pada cabut buat kalian juga nih yang lagi cari desain untuk sang Raja Bajak Laut kita alias Goldie Roger dengan desain ikonik ini saat dia tertawa ketika sampai ke Pulau Loftel. Dan speech terkenalnya terkait Destiny, Dream, and Fate di bagian depan. Yuk miliki sekarang, pemesanan bisa COD dan banyak gratis ongkir juga loh. Buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Kami dari DNA Merchandise ada dalam perusahaan kita untuk meningkatkan status Wibu karena Wibu juga bisa keren, anjay. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa subscribe mendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.